Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini ya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada Bitcoin dan kawan-kawannya ya. Bitcoin sendiri sebenarnya masih berjuang ya, masih berjuang untuk mempertahankan level 50.000 sampai di range 51 ribuan teman-teman, karena di sini cukup bahaya juga sebenarnya kalau Bitcoin ini sampai turun di bawah level 50.000 US dollar ya teman-teman. Makanya saat ini kan pergerakan daripada Bitcoin kayak sedang naik turunnya itu kayak santai ya, slow, karena memang value buy and sell ini sedang bisa dikatakan berada di titik jenuh gitu teman-teman ya. Nanti ketika titik jenuh ini berakhir, akankah berakhir dengan buyer atau dengan seller gitu ya. Jika berakhir dengan buyer, maka di sini potensi untuk Bitcoin sampai di range harga 53, 58 sampai 63 atau 64 ribu US dollar ini sangat-sangat worth it ya. Nah, kali ini kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja altcoin ya tentunya teman-teman di sini merah merona-rona alias meronta-ronta karena negara api sudah menyerang lagi. Nah, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik ya kan, dari beberapa teman-teman nih minta banyak yang bertanya lah ya. Tentang satu aset yang dimana ini sempat hype ya, sempat mengalami pumping beberapa hari yang lalu, yaitu tentang Kaspa. Oke, jadi kita akan bahas sedikit tentang Kaspa teman-teman, yang dimana bang apa sih yang harus kita ketahui tentang Kaspa, kenapa kita harus beli Kaspa gitu ya kan. Nah, jadi di sini sebenarnya menarik, Kaspa ini ya cukup unik gitu teman-teman ya. Banyak yang mengaitkan ya, banyak yang mengaitkan pendiri Kaspa ini adalah pendiri Bitcoin gitu ya. Namanya ilmu cocoklogi gitu teman-teman ya. Jadi kita belum tahu secara valid 100%-nya apakah benar Yonatan ini pendiri daripada Bitcoin ya kan, yang diberi nama Satoshi Nakamoto atau gimana gitu loh ya. Oke, jadi kita bahas ya sedikit teman-teman, yang dimana ini tentang Kaspa cukup menarik. Kali ini harganya masih cenderung sedikit koreksi ya teman-teman ya, yang karena dia sempat membuat all time high-nya kalau nggak salah di range harga 18-an teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat secara overall sejak dia brojol ya teman-teman, dia cenderung mengalami naik dan naik teman-teman, mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Habis dia bentuk ATH, dia ada sedikit koreksi ya kan, konsolidasi, naik lagi buat ATH, koreksi, konsolidasi, naik lagi, dan seperti itu chartnya dari dia brojol sampai saat ini. Apakah saat ini mungkin dia akan terkoreksi dulu teman-teman ya, mungkin sampai di range harga 15 something gitu teman-teman ya, untuk mencari titik pantul yang cukup kuat, karena di area 15 ya, 5 itu adalah area yang cukup kuat untuk memantulkan harga Kaspa. Nah, sejak Kaspa lahir sampai hari ini dia udah pump sebesar 87%, 87.664% teman-teman. Jadi mantap jiwa ya. Apalagi kalau kita lihat dari segi marketnya teman-teman ya, dari segi marketnya dia belum terlalu banyak juga ya. Di market Binance dia baru ada di futurnya aja ya, terus di exchange seperti Robinhood, Kraken ya kan, itu belum ada juga di spot marketnya ya. Jadi potensi buat Kaspa ini mengalami pumping ya terbuka lebar ketika Binance mau mencantumkan di market spot ya, terus exchange besar seperti Robinhood, Coinbase, Kraken ini melisting juga, maka di sini akan terjadi pumping harga juga. Tapi tetap disclaimer teman-teman ya. Nah, selain informasi di awal tadi yang saya sampaikan terhadap teman-teman, di sini ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui juga, yang mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian semua untuk ya dior lebih dalam lagi tentang Kaspa ya, yang dimana Kaspa ini ya saat ini itu sedang menjalankan satu blok per detiknya teman-teman ya, satu blok per detik, dan Kaspa ini juga akan bersiap ya untuk melakukan 10 blok per detik gitu teman-teman. Jadi ini cukup menarik sebenarnya, yang dimana Kaspa ini ya bukan blockchain tetapi dia berbasis blok dark ya, seperti itu teman-teman, yang dimana yang dibuat oleh
kontributor buku putih daripada Ethereum gitu teman-teman. Jadi Kaspa Currency ini menyelesaikan trilema kripto yang tidak bisa dilakukan oleh blockchain standar gitu teman-teman ya. Jadi ini menariknya gitu ya. Ada beberapa poin juga yang dimana Kaspa ini lebih unggul ya dibandingkan dengan dari segi bloknya loh ya. Kita berbicara dengan segi blok, yaitu daripada Bitcoin, Ethereum, terus di sini ada Solana ya kan. Itu lebih unggul ya dibandingkan dengan ya Kaspa ini lebih unggul dibandingkan dengan tiga aset tersebut seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, yang dimana kalau nggak salah itu Bitcoin ya dia menciptakan satu blok itu setiap 800 atau berapa per detiknya ya, sedangkan Ethereum kalau nggak salah 600 berapa gitu per detik baru tercipta satu blok. Terus untuk Solana itu kalau nggak salah 3 detik atau berapa gitu ya untuk menciptakan satu blok, sedangkan Kaspa ini menciptakan per bloknya itu per detik ya. Dan di sini rumor yang beredar, bukan rumor sih, memang Kaspa ini saat ini sedang mau meningkatkan dari segi bloknya yang tadinya satu blok per detik akan dibuat menjadi 10 ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya ya, karena kalau kita lihat teman-teman, untuk Kaspa sendiri ya kan, untuk market cap, untuk volume, untuk circulating supply-nya ya, di sini circulating supply-nya dia ada di area 22,8 billion ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari maksimal supply-nya dia sekitar 28,7 billion, berarti masih sekitar 6 billion lah ya, nggak nyampe 6 miliar yang belum tertambang teman-teman. Nah, di sini menariknya ada suatu artikel yang mengatakan bahwasanya ketika Bitcoin halving kan di sini akan dibelah jadi dua nih keuntungannya ya, akan dibagi setengahnya, yang dimana ini akan memperkecil reward daripada penambang Bitcoin. Nah, jadi ini menarik. Ada suatu artikel yang sempat kita bahas juga bahwasanya sekitar 20% dari penambang Bitcoin ini akan mencari alternatif lain yang mungkin notabene dia bisa masuk ke Kaspa untuk melakukan penambangan. Nah, jadi ada juga yang bertanya, apakah Kaspa ini memiliki sistem halving, Bang? Ada, sistem halvingnya juga ada, sama seperti Bitcoin ya teman-teman, ada sistem halvingnya. Cuman kalau nggak salah ini setiap bulan ada kalau nggak salah loh ya, setahun juga ada gitu teman-teman. Jadi lebih cepat dibandingkan Bitcoin dari sistem halvingnya juga gitu ya. Jadi ini menarik sebenarnya ya, dia belum terlahir di banyak exchange, dia juga belum banyak juga yang terlalu mengenal ya kan, market cap-nya ya bisa dikatakan belum terlalu besar juga, walaupun udah tergolong lumayan tapi dia belum terlalu besar juga. Market cap-nya udah di kisaran 3,7 billion sih ya. Dan di sini banyak sekali yang yakin dengan Kaspa bahwasanya dia nggak akan lama lagi bisa masuk ke top 10 exchange via Coin Market Cap, dan semoga saja ya. Tapi kalian tetap disclaimer teman-teman, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Dulu saya sempat ya awal-awal di kepala 2 0,002 ya, sempat kita sampaikan bahwasanya ini ada potensi gitu ya kan, terus di area 0,009 kalau nggak salah sempat saya bahas, tapi ya nggak ada yang mau buy gitu teman-teman. Dan kali ini banyak juga yang bertanya tentang Kaspa ya, ini adalah salah satu yang mungkin bisa menjadi bahan acuan teman-teman untuk buy atau tidak daripada si Kaspa. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Salam cuan.